Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laurensius Nur Setiawan. Aku Maria Kristi Vera Vista. Jadi di sini kami berdua akan menjelaskan komponen-komponen yang berada di dalam Jadi teman-teman, di sini aku akan menjelaskan ini ada casing CPU. Jadi yang pertama ini casing CPU biasanya terbuat dari plastik. Beberapa casing juga terbuat dari besi, stainless dan sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU agar lebih terlindungi dari debu, panas, air atau hal-hal yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, disk, dan lain-lain. Terus yang kedua ini ada power supply. Jadi yang ini bentuknya. Jadi power supply ini adalah perangkat yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke komponen-komponen atau peripheral komputer dalam bentuk tegangan DC, arus searah. Letaknya biasanya berada di bagian belakang casing komputer, berbentuk kotak dengan kabel dan konektor yang menjulur keluar. Begini. Power supply sangat penting dalam mengubah input tegangan AC arus bolak-balik menjadi tegangan DC yang dibutuhkan agar komputer dapat beroperasi. Power supply berfungsi sebagai pembagi daya sumber alur listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi mengubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada hard disk. Kayak gini bentuknya. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Ukuran kapasitas hard disk yang beredar di pasaran biasanya bervariasi, mulai dari 250 GB, 500, 1 TB hingga 3 TB. Lalu yang keempat itu ada floppy disk. Jadi yang ini, floppy disk ini mempunyai persamaan dengan perangkat keras CD atau DVD-ROM, yaitu sebagai media pembaca sebuah perangkat penyimpanan data yang dibuat di dalam bentuk disk. Tetapi media yang digunakan untuk penyimpanannya adalah floppy disk. Floppy disk adalah untuk menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya mencapai 144 MB saja. Data yang disimpan juga bisa diakses ke komputer lain yang bertujuan untuk mengangkut data di dalam floppy disk untuk kemudian dapat diakses isinya. Selanjutnya ada CD card. CD atau DVD-ROM atau optical disk driver ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, DVD-ROM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software. Sedangkan format yang termasuk ke dalam DVD-ROM adalah CD-ROM driver. Terus ada CD-RW, DVD-ROM driver, dan DVD-RW driver. Selanjutnya ada LAN card. LAN card atau biasa disebut dengan NIC atau Network Interface Card. Dengan kartu jaringan secara umum memiliki fungsi utama untuk menghubungkan perangkat komputer ke sebuah jaringan, baik jaringan lokal antar komputer maupun jaringan internet. Selanjutnya ada VGA card. Nah, VGA card atau video graphic adapter merupakan salah satu komponen sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Hal ini dikarenakan VGA berfungsi sebagai pengolah
data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apapun. Selain itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. Ini ada motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah tempat berbagai komponen elektronik serta komputer. Tentunya komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain-lain. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Mungkin cukup segitu video dari kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.